Vaksin massal yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan membludak. Ribuan pelajar dan warga mengantri sejak pagi demi mendapatkan suntikan vaksinasi tahap pertama. Kelelahan mengantre, warga masyarakat duduk lesehan untuk menunggu gilirannya mendapat vaksin. Mirisnya, kegiatan yang berpusat di Gedung Kesenian Batu Raja, Ogan Komering Ulu ini nampak tidak menjaga jarak dan abai protokol kesehatan. Pihak penyelenggara menyebut sebenarnya hal ini sudah diantisipasi dengan mendistribusikan vaksin ke sejumlah puskesmas. Namun karena masih belum kebagian, warga mendatangi tempat vaksin massal sehingga menyebabkan antrean panjang. Hal serupa terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Vaksinasi massal yang berlangsung di depan gedung auditorium Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto kisru. Sebanyak ratusan orang berebut masuk ke dalam gedung. Mereka sebenarnya sudah mengantre cukup lama dengan tertib, namun saat diketahui tidak ada petugas yang menjaga pintu masuk dan khawatir tidak memperoleh jatah vaksin, akhirnya mereka mencoba saling mendahului agar bisa masuk gedung. Meski sempat terjadi kekisruhan, namun pelaksanaan vaksinasi akhirnya bisa berjalan dengan lancar dengan pencapaian kuota per hari 1.200 warga. Selamat malam, kita bersama lagi di iNews Prime. Saya Latif Siregar. Kepulan asap hitam membuat panik pengunjung sebuah mal di Jakarta Barat. Polisi dan petugas pemadam yang datang ke lokasi menyebutkan asap hitam berasal dari ledakan di lantai parkir mal. Kapolsek Tanjung Duren menyatakan ledakan berasal dari genset yang meledak sesaat akan digunakan. Unjuk rasa pedagang yang menolak perpanjangan PPKM di Pematang Siantar ricuh. Seorang ibu nekat membuka pakaian sebagai bentuk protes kepada anggota DPRD. Puluhan pedagang pasar lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Pematang Siantar. Dalam aksinya, pedagang meminta penghentian pemberlakuan PPKM level 4 yang dianggap menyengsarakan para pedagang. Sambil membentangkan poster berisi tuntutan, pedagang berorasi di pintu masuk DPRD. Kericuan sempat terjadi saat salah satu pedagang emosi. Tolonglah perhatikan kami di mama ibu mewakili mama Siantar. Minta tolong, Bu. Usai menyampaikan aspirasinya, pedagang kembali berkumpul di depan halaman DPRD Kota Pematang Siantar sambil mendengarkan keterangan dari anggota DPRD. DPRD Kota Pematang Siantar mengaku akan segera menyalurkan bantuan kepada para pedagang. Empat prajurit TNI gugur diserang kelompok kriminal bersenjata di distrik Aifat Selatan, Papua Barat. 2 orang terluka dan 5 lainnya selamat. Kelompok kriminal bersenjata Papua melakukan penyerangan pos rayon militer di Kampung Kisor, distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Penyerangan terjadi pada Kamis dini hari waktu setempat. 4 prajurit TNI gugur dalam penyerangan, diantaranya Serda Amrosius, Prakadirham, Pratuzul Ansari, dan Letu CHB Dirman. Selain korban gugur, 2 orang terluka dan 5 lainnya selamat. Pratu Iqbal yang sempat dinyatakan hilang ditemukan dalam kondisi selamat. Pangdam 18 Kaswari Maijen TNI Inyoman Cantiasa telah memerintahkan pengejaran terhadap kelompok bersenjata. Yang pertama, saya telah memerintahkan kepada Danpol Ops Korem 181 prajurit pertama untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya. Saya sampaikan kalau dia berani buka meja, kita harus hancurkan meja. Ya. Saya sampaikan itu. 2 peleton pasukan TNI AD bersama sejumlah personil polisi dikerahkan kejar pelaku. Sebelumnya, baku tembak antara pasukan TNI Polri di Yakuhimo, Papua juga terjadi dalam perjalanan menyelidiki kasus kematian 2 pekerja yang tewas mengenaskan.
Dalam insiden baku tembak tersebut, 4 personel polisi terluka. Selain menembaki Satgas Nemangkawi, anggota KKB juga menutup jalan untuk menghambat penyelidikan petugas. 2 orang yang tewas tersebut merupakan karyawan PT Indo Mulia Baru. Diduga aksi kekerasan bersenjata tersebut dipimpin Tenius Dwi Jangge. Sore tadi, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia yang menjadi korban pelecehan dan perundungan selesai diperiksa polisi. 5 nama yang disebut sebagai perundung dalam surat terbuka akan segera dipanggil polisi. Dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap seorang pegawai KPI belakangan ramai jadi perbincangan publik dari hasil pesan berantai yang diterima masyarakat. Dalam rilis pesan yang tersebar, korban mengaku dibuli dan mendapat perlakuan tidak senonoh dari pelaku sejak tahun 2011. Sebagaimana dalam pengakuan korban dalam rilis yang beredar, korban mengaku telah mengajukan laporan kepada polisi namun kandas. Merespon hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia pun angkat bicara. Telah membentuk tim investigasi di internal untuk melakukan proses klarifikasi dan pendalaman informasi terhadap para pihak yang ditulis di surat terbuka yang ditulis oleh saudara MSA. Kami sore ini sudah memanggil 7 dari 8 orang yang terduga sebagai pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang dituliskan oleh saudara MSA di surat terbuka yang telah kita terima semuanya. Nah, selanjutnya KPI juga tidak berhenti sampai di situ. KPI tadi malam saya telah mendampingi MSA untuk menyampaikan laporan ke polisi dan kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Pusat. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saudara MSA, dengan dugaan pidana pasal 289 dan atau 281 KUHP junto 335, yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. Kini polisi akan menindaklanjuti kasus ini secara transparan termasuk memeriksa saksi. Rumah Bupati Probolinggo tersangka jual beli jabatan kepala desa digeledah KPK. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Kebakaran melanda di Komplek Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur pagi tadi. Warga panik karena kobaran api cepat membesar merembet ke bangunan lainnya. Belasan mobil pemadam dikerahkan untuk mengendalikan si jago merah. 8 rumah terbakar dalam insiden ini. Akibat peristiwa ini lalu lintas di Jalan Hayam Wuruk, Surabaya ditutup. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan pebalap liar yang kerap meresahkan warga diciduk polisi. Para pebalap yang sebagian besar masih remaja ini pun diberi hukuman mendorong sepeda motor dari kawasan Kebayoran Lama ke markas Polda Metro Jaya. Dari 88 sepeda motor yang ditangkap, 57 diantaranya disita polisi karena tidak memiliki dokumen resmi dan berknalpot bising. Siswi salah satu SMA di Tuban, Jawa Timur ini menangis ketakutan saat akan divaksin. Siswi ini takut divaksin lantaran trauma dengan jarum suntik. Pantang menyerah, tenaga kesehatan pun berupaya membujuk dan menenangkan siswi ini. Vaksinasi untuk pelajar usia 12 hingga 15 tahun ini digelar di halaman belakang Mapolres Tuban pagi tadi sebagai persiapan upaya pembelajaran tatap muka.
Antrean kendaraan sepanjang 6 km ini terjadi di Jalan Trans Kalimantan, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ratusan pengendara dari kota Palangkaraya yang akan menuju ke sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dan Timur ini terpaksa harus sabar menunggu giliran jalan karena terjebak kemacetan. Kondisi ini diperparah lantaran sejumlah truk angkutan barang terperosok di jalan yang rusak dan bergelombang sehingga harus dibantu dengan alat berat. Banjir di Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah ini disebabkan tingginya intensitas hujan dari daerah hulu serta meluapnya Sungai Kayan. Sebagai kelanjutan kasus jual beli jabatan kepala desa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Bupati Probolinggo di Jalan Ahmad Yani, Probolinggo. Dari rumah bupati ini, penyidik KPK membawa sejumlah dokumen dan barang bukti, diantaranya mesin penghitung uang. Tidak hanya rumah utama, petugas juga memeriksa rumah singgah ajudan dan pengawal bupati. Penggeledahan ini sebagai upaya pengembangan penyidikan kasus suap yang telah menetapkan 22 tersangka.